dalam kasih Kristus. Bagi orang Kristen kita harus patuh pada pemerintah. Roma 13. Kita semata salah Satan 3. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini bicara dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 17. Ayat 1 sampai 3 mengatakan Marta dan Maria mengirimkan kabar pada Yesus, Lazarus dia engkau kasih sakit. Perhatikan, Tuhan dia yang engkau kasih sakit. Saudara dalam Tuhan, kadang-kadang di dalam masalah yang kita hadapi, entah masalah ekonomi atau masalah penyakit atau masalah yang lainnya, itu kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Perhatikan ayat 3 dan 5 dari bacaan 2:15. Tuhan mengatakan apa? Marta, Maria, Tuhan mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Artinya apa? Sekalipun kita aktif di dalam pelayanan, sekalipun kita rajin ke gereja, sekalipun kita rajin berdoa, sekalipun kita rajin baca firman Tuhan, kita tidak luput dalam masalah yang kita hadapi. Kemudian ayat 5 dikatakan begini, ayat selanjutnya dikatakan gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Artinya apa? Apapun masalah yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah penyakit, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Apapun masalah kita hadapi, tidak akan membuat kematian rohani dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya Tuhan katakan, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Di dalam masalah yang kita hadapi, di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan katakan kita akan melihat kemuliaan Allah asal kita percaya. Lebih lanjut Tuhan katakan gini, firman Tuhan ayat 6. Yesus ketika mendengar kabar dari Marta dan Maria tentang Lazarus sakit, Yesus sengaja 2 hari lagi tinggal di mana dia berada. Yesus tidak serta-merta pada saat itu ketika mendengar Lazarus sakit, dia katakan Lazarus sembuh. Atau tidak serta-merta Yesus pergi ke Betania, ke tempat Lazarus untuk menyembuhkan Lazarus. Tidak. Tapi ayat 6 dikatakan Yesus sengaja tinggal di mana dia berada. Saudaraku dalam Tuhan, ketika masalah kita hadapi, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah penyakit, entah itu masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, ketika kita berdoa, tidak serta-merta Tuhan menjawab kita. Kadang-kala seperti itu. Ketika kita dalam penyakit, kita berdoa, kadang-kala tidak serta-merta Tuhan menjawab dan menyembuhkan kita. Di masa pandemi ini, ketika kita mengalami masalah ekonomi dan kita berdoa pada Tuhan, kadang-kala tidak serta-merta Tuhan memulihkan ekonomi kita. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus sengaja. Yesus sengaja belum menjawab doa kita. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan dalam apa? Kesetiaan di dalam beribadah. Mazmur 119 ayat 104 katakan, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Di dalam masalah yang Daud alami, dari mulai pengembalaan sebagai gembala domba di padang rumput, sampai masalah-masalah yang lainnya dikejar-kejar Saul dan dikejar-kejar orang Filistin. Tidak semerta-merta Allah menjawab Daud, tapi Allah menguji Daud dan kesetiaan Daud. Dan dalam hidupnya Daud tetap komitmen 7 kali sehari dia muji Allah. Kesetiaan untuk apa? Kesetiaan untuk berdoa. Firman Tuhan katakan gini, Markus 1 ayat 35-36. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa.
kita melihat kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga, kesetiaan datang kepada Allah, kesetiaan dan berdoa, sehingga masalah-masalah yang Yesus alami selama dunia ini, sampai ketika dia berdoa, darahnya seperti peluhnya seperti darah, dia tetap setia kepada Bapa di surga. Sehingga Tuhan memberi kekuatan dan memberi kemenangan bagi Yesus. Apa tujuannya? Untuk menguji kasih kita kepada Tuhan. Di dalam Daniel 3 ayat 23 sampai 28. Di sana dikatakan tentang lihat bagaimana kasih Sadrak, Mesak dan Abednego kepada Allah. Ketika Sadrak, Mesak dimasukkan ke perapian, ketika Tuhan melihat kesetiaan mereka, di sana Tuhan beracara dan Tuhan membela mereka. Kadang-kala Allah sengaja menguji kesetiaan kita semua, termasuk kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika Daniel dimasukkan ke ruang sumur, Allah bisa saja membela Daniel pada saat itu, tapi Allah membiarkan Daniel sampai masuk ruangnya, sama seperti tadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Untuk apa? Untuk menguji kesetiaan Daniel kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan 3 kali sehari Daniel memuji menyembah Allahnya. Dia tetap konsisten kesetiaannya kepada Allah, sehingga Allah membela kali Daniel masuk ruangnya. Allah membela dia dan menamakan Daniel dengan mengatur mulut-mulut singa, tidak mendekat Daniel, sehingga Daniel selamat menghadapi singa-singa yang marah. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, apa tujuannya ketika masalah yang kita hadapi? Tujuannya Tuhan kata di dalam supaya kita belajar percaya. Saudaraku dalam Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi, entah itu masalah penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah usaha-usaha kita yang bangkrut pada saat pandemi, entah masalah-masalah yang lain. Tujuannya untuk kita belajar aminkan firman Tuhan, untuk kita belajar percayakan firman Tuhan. Langit dan dunia akan berlalu, tapi perkataan tidak akan berlalu. Walaupun pandemi kita hadapi selama setahun lebih ini, dia berkata, aku tidak jadikan kau, aku tidak jadi dengan kau. Dia berkata, menyertai kau sampai yang zaman. Kita mesti belajar percaya untuk mengaminkan firman Tuhan. Walaupun pandemi itu berlalu setahun ini, dan banyak masalah yang datang, mungkin usaha kita bangkrut, mungkin masalah kita nyungsep, mungkin masalah penyakit, tapi Allah tetap setia, menyertai kita dan tidak menjaga kita di dalam kehidupan kita. Percaya pada firman Tuhan. Dia berkata, Allah Tuhan kami sudah Tuhanmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kita mesti percaya apapun masalah yang dihadapi, apapun pandemi ini sekarang ini berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Dia akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena pandemi tidak akan menggagalkan firman Tuhan. Pandemi tidak akan menggugurkan firman Tuhan. Apapun keadaan dunia ini, langit dan dunia akan berlalu, tapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Saudara Tuhan, yang keempat, dalam masalah kita hadapi, kita akan melihat kemuliaan Allah. Ketika Tuhan katakan begini kepada anak, angkat batu itu, maka katakan apa? Tuhan yang dapat matahari mati. Kadang-kala mukjizat itu susah kita alami. Tidak kita alami mukjizat itu, tidak kita alami. Kenapa? Karena kita tidak percaya akan firman Tuhan. Kenapa mukjizat itu tidak di dalam hidup kita? Karena kita tidak percaya akan perkataan Tuhan.
kita coba pakai akal kita, pikiran kita. Kita mengatakan udah 4 hari, mana mungkin dia balik. Kita mengatakan masalah kita udah bertahun-tahun, nanti mungkin Tuhan pulihkan kita. Kita mengatakan masalah kita udah berat, mana mungkin Tuhan menjawab kita. Kita selalu memakai akal pikiran kita, sehingga mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita. Cuma kita mengatakan pada ini, Tuhan sudah 4 hari dia dikubur dan sudah berbau busuk. Firman Tuhan katakan apa? Jika kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara sudah tahu, apapun masalah kita, mungkin sudah berbulan-bulan, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin juga sudah puluhan tahun masalah yang kita hadapi. Tapi jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Apapun penyakit kita, mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, jika kita percaya, Tuhan akan menyembuhkan kita. Di masa pandemi COVID-19, mungkin ada usaha kita yang bangkrut, mungkin ekonomi kita yang nyusuk, tetapi kita percaya, apapun keadaan seperti ini, kita akan melihat kemuliaan Allah. Ketika batu itu diangkat, Tuhan katakan, Lazarus keluar. Terjadi mujizat yang luar biasa. Ketika masalah itu luar biasa, maka mujizat itu akan terjadi dengan luar biasa. Ketika kita menyatakan masalah kita besar, maka kita akan meraih mujizat yang besar. Lalu dalam Tuhan inilah firman Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ya,